Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Lastari dari kelas PAI 5. Saya di sini akan mereview buku Sejarah Peradaban Islam karya Pak Samsul Munir Amin. Sejarah peradaban Islam ini merupakan salah satu referensi penting dalam kajian sejarah Islam. Penulisannya Pak Samsul Munir Amin dikenal sebagai seorang akademisi dan penulis produktif yang banyak menulis tentang Islam dari perspektif sejarah, budaya, dan peradaban. Buku ini menawarkan pembahasan komprehensif mengenai perkembangan peradaban Islam dari masa awal hingga era modern. Buku Sejarah Peradaban Islam ini merupakan salah satu referensi yang kaya dan mendalam dalam menggambarkan perjalanan panjang sejarah Islam. Buku ini ditulis dengan bahasa yang lugas namun tetap ilmiah, sehingga cocok bagi pembaca dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, akademis maupun masyarakat umum yang ingin memahami sejarah peradaban Islam secara komprehensif ini. Isi dan struktur buku ini terdiri dari beberapa bab yang terstruktur dengan baik dan menggambarkan tahapan perkembangan peradaban Islam dari awal hingga masa modern. Saya akan menceritakan beberapa tentang buku ini, isi buku ini. Bab ini ada yang membahas era awal Islam dimulai dari masa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Penulis ini mengupas bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun pondasi peradaban Islam melalui nilai-nilai tauhid, syariat, dan akhlak. Dilanjutkan dengan periode Khulafaur Rasyidin, penulis menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Islam mulai berkembang dengan fokus pada konsep syura, keadilan, dan perluasan wilayah. Bab ini menguraikan fase perkembangan Islam pasca Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Penulisan menggambarkan peran penting Umayyah dalam perluas wilayah kekuasaan Islam, hingga mencakup sebagian besar wilayah Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Selain itu, kemajuan di bidang arsitektur seperti pembangunan Masjid Agung Damaskus juga dijelaskan. Bagian ini juga menjadi fokus utama karena dinasti Abbasiyah dianggap sebagai puncak peradaban Islam. Penulis menyoroti perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, dan seni yang didukung oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi. Peran Baitul Hikmah sebagai pusat intelektual dunia juga dibahas secara mendalam. Setelah kejatuhan Abbasiyah, Islam berkembang dalam bentuk kerajaan-kerajaan regional seperti dinasti Fatimiyah, Mamluk, Seljuk, dan Turki Utsmani. Penulis menjelaskan bagaimana kerajaan-kerajaan ini menjadi pilar penyebaran Islam di berbagai wilayah sekaligus mempertahankan eksistensi peradaban Islam di tengah tantangan politik dan militer. Bab terakhir buku ini membahas periode penjajahan oleh negara-negara barat yang berdampak signifikan pada dunia Islam. Penulis juga mengulas kebangkitan Islam di era modern melalui gerakan-gerakan reformasi seperti pemikiran Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani dan Said Qutb. Yang paling terakhir ada peradaban Islam di Indonesia dan peran organisasi Islam. Di sini ada banyak sekali peradaban Islam yang dibahas dalam buku ini. Sampai lampiran daftar para penguasa di dunia Islam juga tertulis di buku ini. Kelebihan buku ini, satu, pendekatan komprehensif. Buku ini tidak hanya membahas aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan seni dalam peradaban Islam. Gaya bahasa yang mudah dipahami.
Pak Samsul Munir Amin menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang dapat memahami isi buku ini dengan mudah. 3. Referensi yang kaya. Buku ini dilengkapi dengan sumber referensi dari berbagai sumber klasik dan modern, menjadikannya karya yang kredibel dan informatif. 4. Struktur yang sistematis. Penulis menyusun buku ini secara kronologis, memudahkan pembaca untuk memahami alur perkembangan peradaban Islam. Dan menurut saya, maaf nih Pak, kekurangan dari buku ini, pembahasannya yang kadang terlalu singkat, beberapa peristiwa besar seperti peran Islam di Andalusia atau konflik internal dalam dinasti Abbasiyah dibahas secara ringkas sehingga kurang mendalam. 2. Kurangnya visualisasi. Buku ini minim gambar peta atau ilustrasi yang dapat membantu pembaca memahami konteks secara visual. Minta maaf nih Pak. Kesimpulan dari buku ini yaitu Sejarah Peradaban Islam karya Pak Samsul Munir Amin adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami sejarah Islam secara luas. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, buku ini mampu memberikan gambaran utuh tentang perjalanan peradaban Islam dari masa ke masa. Meski memiliki beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi salah satu referensi terbaik dalam kajian sejarah Islam. Terima kasih. Itu review dari saya. Terima kasih juga Pak, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.